Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nabila Nelita Rasti. Kali ini saya akan membahas mengenai public speaking, mengenai sejarahnya, pengertiannya, karakteristiknya, serta manfaatnya. Jadi simak terus sampai akhir. Sejarah public speaking berawal sejak zaman kuno ketika manusia mulai hidup secara berkelompok dan membutuhkan pemimpin untuk menyampaikan aturan, nilai, dan arahan. Di Mesir kuno dan Mesopotamia sekitar 2700 sebelum Masehi, pidato digunakan oleh raja, pendeta, dan juru bicara untuk mengatur masyarakat, memimpin upacara, dan menyampaikan ajaran agama. Puncak perkembangan public speaking terjadi di Yunani kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi dengan lahirnya retorika. Tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles menekankan dasar teori berbicara persuasif, termasuk konsep ethos, pathos, dan logos. Tradisi ini kemudian dikembangkan oleh bangsa Romawi dengan tokoh seperti Cicero dan Quintilian yang menekankan pentingnya penguasaan bahasa, logika, dan karakter moral. Memasuki abad pertengahan, peran public speaking didominasi oleh khotbah agama, baik di gereja Eropa maupun di masjid-masjid Islam, dengan fokus pada penyampaian ajaran moral dan keagamaan. Pada abad pencerahan, sekitar 1600 sampai 1800 Masehi, seni berbicara kembali menjadi senjata politik dalam perjuangan demokrasi dan kemerdekaan, seperti yang dilakukan oleh Thomas Jefferson dan Benjamin Franklin. Abad ke-20 menjadi era kebangkitan public speaking melalui media radio dan televisi, dengan tokoh inspiratif seperti Winston Churchill, Soekarno, dan Martin Luther King Jr. yang mampu menggerakkan massa lewat kata-kata. Di abad ke-21, public speaking berkembang ke ranah digital melalui platform seperti YouTube, podcast, webinar, dan media sosial, menjadikannya keterampilan penting untuk komunikasi, pendidikan, pekerjaan, dan personal branding di era modern. Nah, setelah mengetahui secara public speaking, kita tentunya sedikit tahu apa itu public speaking. Public speaking adalah seni dan keterampilan berbicara di depan umum secara terstruktur, jelas, dan meyakinkan dengan tujuan untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi, atau menginspirasi audiens. Kegiatan ini melibatkan pengaturan bahasa, nada suara, ekspresi, serta bahasa tubuh agar pesan dapat diterima audiens secara efektif. Public speaking tidak hanya digunakan di panggung besar, tetapi juga dalam presentasi kelas, rapat kerja, seminar, bahkan konten digital seperti webinar dan video daring. Intinya, public speaking adalah kemampuan mengkomunikasikan gagasan kepada banyak orang dengan cara yang menarik, terarah, dan mudah dipahami. Selanjutnya, mengenai karakteristik public speaking. Public speaking memiliki 6 karakteristik yang membedakannya dengan bentuk komunikasi lainnya. Yang pertama, ada audiens. Public speaking selalu melibatkan penonton atau pendengar dalam jumlah tertentu, mulai dari kelompok kecil hingga massa besar. Yang kedua, memiliki tujuan yang jelas.
Setiap pidato atau presentasi memiliki tujuan yang spesifik, seperti menginformasikan, meyakinkan, menghibur, atau menginspirasi audiens. Yang ketiga, persiapan dan perencanaan yang matang. Materi, struktur, dan teknik penyampaian biasanya dipersiapkan terlebih dahulu agar pesan tersampaikan secara efektif. Yang keempat, penyampaian terstruktur. Isi dari public speaking disusun secara sistematis, mulai dari pembukaan, isi, sampai penutup, sehingga mudah dipahami oleh audiens. Yang kelima, penggunaan bahasa tubuh dan vokal, gestur, ekspresi wajah, intonasi, dan tempo bicara menjadi bagian penting untuk memperkuat pesan. Yang terakhir adalah interaksi dengan audiens. Meski pembicara menjadi fokus utama, respon dan keterlibatan audiens perlu diperhatikan untuk menjaga suasana tetap hidup. Yang terakhir, mengenai manfaat public speaking. Dari public speaking, kita memperoleh banyak sekali manfaat. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri dalam berbicara di depan orang banyak. Yang kedua, mengasah keterampilan berpikir terstruktur sehingga ide tersampaikan dengan jelas. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan komunikasi secara verbal dan non-verbal. Yang keempat, mampu mempengaruhi dan meyakinkan orang lain dalam berbagai situasi. Yang kelima, memperluas jaringan sosial dan membangun hubungan yang bermanfaat. Yang keenam, menginspirasi audiens melalui pesan yang tersampaikan. Yang terakhir, membuka peluang karir yang membutuhkan kemampuan berbicara di depan umum. Nah, setelah mengenal public speaking, kita menyadari betapa pentingnya public speaking bagi kita sebagai makhluk sosial. Jadi, ayo kita asah kemampuan public speaking kita. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.